Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua warga belajar paket C PKBM Amal Saleh kelas 10 dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan diberikan Allah kenikmatan dan ketenangan hatinya. Hari ini kita coba belajar pembahasan tentang sifat hasad. Sifat hasad yaitu terkenal dengan istilah sifat dengki. Ini yang perlu kita pelajari di kelas 10, menghindari perilaku tercela. Jadi perilaku tercela ini ada hasad, ada riya, ada aniaya, dan diskriminasi. Hasad itu dengki, riya itu suka pamer, aniaya. Dan sudah mengerti apa itu aniaya? Diskriminasi, membeda-bedakan. Hasad ini, menurut pengertian para ulama, dia benci terhadap suatu nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain dan dia berharap nikmat itu untuk dirinya. Salah satu ulama berpendapat demikian. Ada lagi yang mengatakan demikian. Hasad adalah membenci terhadap karunia Allah yang diberikan kepada orang lain dan berharap nikmat itu hilang. Nah, biasanya sering kita temukan di tempat kerja, ada kawan kita yang menginginkan kita tuh dipecat, kita tuh diberhentikan bekerja, mencari muka sehingga kita hilang pekerjaan. Semakin kita menderita, maka dia semakin senang. Nah, itulah penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Badannya sehat, tapi hatinya kacau. Nah, ini sifat-sifat yang buruk yang harus kita hindari. Agar bisa menghindari sifat tersebut, kita harus paham dulu, mengerti apa itu sifat-sifat tersebut. Nikmat yang dikaruniakan Allah kepada hamba-hambanya itu berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kecerdasan, ada yang kurang cerdas, ada yang cantik, ada yang kurang cantik, dan lain-lainnya. Meskipun demikian, ada manusia yang dia tidak senang kalau kawannya atau temannya itu menerima karunia oleh Allah. Kawan lebih cantik, dia nggak senang. Maka dia berikan racun untuk temannya hilang kecantikannya. Ada kawan yang tidak senang dengan kesuksesan kita. Maka dia kacaukan usaha kita. Dan demikian. Itu contoh-contoh sifat tercela yang ada di dalam hati yang disebut dengan hasad. Atau dikenal dengan kita dengan dengki. Jadi ada dua kondisi yang biasanya terjadi terhadap orang yang memiliki sifat dengki ini. Dia benci terhadap nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang lain dan ia menginginkan nikmat tersebut hilang maksudnya sirna atau berpindah kepadanya. Melihat orang lain kaya, dia tuh sakit hati dan berharap yang kaya itu dia atau enggak kaya dia, hilangnya harta kawannya tersebut hilang. Itu sifat hasad bagian pertama. Yang kedua, dia tidak benci terhadap nikmat yang Allah berikan terhadap orang tersebut, tetapi dia pengen memperoleh nikmat yang sama. Ini enggak terlalu berbahaya. Ini disebut dengan kompetisi nafasah. Jadi bersaing. Lihat kawan ranking 1, maka dia harus ranking 1. Yang bahaya itu yang pertama. Benci terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain dan dia berharap karunia itu hilang atau karunia Allah tersebut berpindah kepadanya. Jadi sifat hasad ini pertama kali terjadi terhadap iblis. Iblis dengki atau tidak suka dengan Nabi Adam yang diberikan karunia oleh Allah. Sehingga si iblis ini nggak mau dia
sujud atau menghormati. Jadi sujudnya iblis kepada Adam itu bukan sujud, tapi sekedar penghormatan. Karena tidak ada sujud selain kepada sujud kepada Allah. Jadi bagaimana cara menghindari perilaku hasad dalam keseharian? Hasad ini suatu penyakit yang berbahaya. Orang kalau sudah kena racun sifat hasad, maka hidupnya biasanya nggak tenang. Selalu merasa kurang, selalu merasa dendam, ada perasaan mengacaukan orang lain, dan lain-lain. Hasad merupakan sifat yang berbahaya. Hasad dapat menyerang siapapun, baik anak-anak, orang dewasa, laki-laki, perempuan. Sifat hasad dapat ditimbulkan oleh sifatnya sebagai berikut. Jadi sifat hasad ini bukan menyerang kepada kaum ibu-ibu saja. Terkadang anak yang masih sekolah, anak SMP, anak SMA, itu pun sudah bisa diserang oleh penyakit-penyakit hati. Beda dengan anak SD mungkin. Mungkin kalau anak SD dia belum ngerti. Anak SMP, anak SMA, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya bisa kena penyakit ini. Untuk menghindari dari penyakit ini, maka kita harus paham cara menghindari dan ancaman orang yang sifat hasad. Orang yang bersifat hasad, ini pasti akan terjadi permusuhan dan kebencian di antara kawan-kawannya. Dia biasanya selalu ingin mengalahkan lawannya. Ini sering di mana terjadi? Sering terjadi di pekerjaan kita. Sering terjadi di pekerjaan kita, ada kawan kita yang tidak senang. Maka dia ingin mengalahkan lawannya agar posisi tersebut diambil alih oleh dirinya. Nah, ini sangat sering terjadi di dunia pekerjaan. Lagi orang yang bersifat hasad itu akan timbul sombong, ujub. Orang yang sombong selalu merasa, biasanya orang sombong merasa dirinya lebih baik, lebih bagus, lebih banyak harta daripada orang lain. Nah, sifat hasad kita lanjutkan. Sifat ujub atau orang yang suka pamer, orang yang membangga-banggakan, orang yang membangga-banggakan hartanya, membangga-banggakan amal dan nikmat yang diterimanya, biasanya akan timbul rasa dengki. Rasa dengki, rasa hasad terhadap orang lain. Dia tidak senang kalau ada orang lain yang mendapatkan nikmat yang serupa dengannya. Maka dia ingin menjatuhkan orang yang mendapatkan kenikmatan. Ini kejamnya suatu sifat dengki ini, merusak persahabatan, merusak silaturahmi, karena yang ada dalam hatinya adalah kebencian terhadap orang lain. Orang yang cinta harta atau gila jabatan juga demikian, akan menimbulkan sifat hasad ini. Dia kalau sudah cinta harta, banyak punya harta, ketika ada orang lain yang mempunyai harta, maka dia merasa tersaingi, merasa tidak senang terhadap apa yang orang miliki. Jadi kata Imam Ghazali ini suatu imam besar, menginginkan hasad itu terbagi kepada 3 macam. Pertama, menginginkan agar kenikmatan orang lain itu hilang dan beralih kepada dirinya, seperti pengertian di atas tadi. Yang kedua, kata beliau, menginginkan agar kenikmatan orang itu hilang, meskipun ia tidak dapat menggantikannya, baik karena merasa mustahil bahwa dirinya dapat menggantikannya, atau memang kurang senang memperoleh atau sebab lainnya. Hasad semacam ini lebih jahat dari kedengkian yang pertama. Jadi, kalau yang pertama dia berharap kenikmatan atau kepunyaan orang lain itu hilang dan bisa beralih kepada dirinya. Ini biasanya di dunia pekerjaan, di dunia jabatan, yang awalnya dia jadi bawahan, kemudian dia geserkan atasannya, dia yang menduduki. Itu namanya hasad yang pertama. Yang kedua,
Sebenarnya ini dia tidak mampu menggantikan kawannya, akan tetapi tetap dia nggak suka kawannya tersebut menduduki jabatan tersebut. Hingga jabatan hilang, tapi dia tetap tidak bisa menggantikan jabatan tersebut. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, tidak ingin jika nikmat orang lain itu hilang, tetapi ia benci kalau orang itu akan melebihi kenikmatan yang dimilikinya sendiri. Hal ini juga dilarang sebab orang tersebut jelas tidak rela dengan apa yang dikaruniakan oleh Allah. Jadi dia sebenarnya nggak menghilangkan punya orang lain, tapi dia tidak suka kalau lihat orang itu mendapatkan suatu kenikmatan yang melebihi daripada dirinya. Oke. Misalkan dia punya mobilnya 1, tetangga punya mobil 2. Itu dia merasaannya tidak senang. Nah, ini penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Walaupun tidak diucapkannya secara lisan, maka ini harus dihindari. Hasad bisa terbentuk, dapat berbentuk 3 sikap seperti sebut di atas. Sebagai perilaku tercela, hasad menimbulkan dampak negatif baik bagi pelaku maupun orang lain. Di antara dampak negatif perilaku hasad sebagai berikut. Jadi orang yang hasad ini, amalnya dia akan hangus, akan hilang. Sifat dengki seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, jauhilah olehmu dengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Jadi akan hilang kebaikan-kebaikan kita. Orang yang dengki akan merasa tidak senang jika orang lain merasa senang kalau orang lain itu tertimpa musibah. Ya. Lucu ya. Ada orang senang kalau orang lain itu tertimpa musibah. Yang ketiga, orang yang ada sifat dengki tadi, dia memutus silaturahmi. Biasanya orang dengki itu jarang banyak kawannya. Karena dia selalu merasa hatinya ini sakit. Hilangnya ketenangan hidup. Ini yang Bapak maksud, dia selalu galau. Karena dia terlalu memikirkan orang lain. Dia tidak bisa menyempurnakan iman. Orang yang hasad tidak dapat mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Jadi tidak ada rasa cinta terhadap orang lain. Dirinya akan menjadi susah, banyak pikiran, selalu memikirkan orang lain, dan bagaimana cara menghancurkan orang lain. Sesuatu yang tidak seharusnya dipikirkan oleh kita. Jadi bagaimana caranya agar terhindar daripada sifat hasad tersebut? Itu caranya adalah mewaspadai bahaya dan hindari penyebabnya. Bahayanya apa? Orang yang hasad ini akan hatinya tidak tenang. Amal ibadahnya terbakar, akan hilang, dan lain-lainnya. Nah, harus dimengerti agar sifat hasad ini jangan bersarang kepada kita. Dan harus menyadari juga bahwa nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut itu berasal dari Allah. Menyadari bahwa sesama manusia adalah saudara. Timbulkan rasa saling sayang terhadap sesama saudara muslim. Dan yang terakhir, mohonlah perlindungan kepada Allah agar dihindarkan dari sifat hasad ini. Kiranya ini yang dapat Bapak sampaikan mengenai bab sifat tercela yang ada di dalam hati. Semoga bisa disimak dan didengarkan, dimengerti dan diamalkan. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa izal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.